Bagaimana membangun paradigma Qur'ani? Yang pertama, menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Apa sih yang dimaksud paradigma? Apa pula yang dimaksud paradigma Qur'ani? Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma untuk menghadapi berbagai persoalan? Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan, sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hal orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijoyo, tahun 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Yang kedua yaitu alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Alasannya yaitu Al-Quran bagi umat manusia adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Yang ketiga, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman Islam, dapat dipelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Mengapa disebut masa keemasan Islam? Karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Yang keempat yaitu membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dalam segala segi kehidupan. Sementara bagi umat Islam, untuk maju tidak perlu mengambil sekulerisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Jawabannya tentu saja yang pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam wurud dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat taklilat takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah. Dalam arti untuk melaksanakannya berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Dan ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya.
Allah sendiri menyatakan dalam banyak ayat bahwa dikehendaki oleh Allah adalah kemudahan bagi umat manusia, bukan kesulitan. Menjunjung tinggi kesamaan atau egaliter, keadilan, rahmat, dan berkah bagi semua. Yang kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya makna, jelas dan menarik. Agama yang mempunyai prinsip seperti itulah agama masa depan dan agama yang dapat membawa kemajuan. Yang kelima yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Dari uraian tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realita atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi seluruh umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Qur'ani ini. Karena tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma tidak akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh muslim. Karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat Islam.